Ara menghancurkan seluruh isi kamarnya, sehingga sekarang keadaan kamarnya sudah seperti kapal pecah. Ara merasa sakit hati dan marah karena Jongkok menolaknya. Pria itu menolak sentuhannya dengan mantap. Ara terduduk di lantai sambil menjambak rambut. Ara menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Gadis itu menangis. Ara merasa putus asa dan sakit hati. Kenapa kau tak memandangku, Jongkok? Kenapa? Atau lebih baik aku saja daripada tak bisa memilikimu? Ya, itu dia baik-baik saja, hanya sedikit luka. Syukurlah, Jongkok, tapi setahuku kau tak punya teman bernama Raffi. Ekspresi wajah Jongkok mendadak berubah, namun dia bisa mengendalikannya dengan baik. Dia salah satu temanku di New York. Ian baru pindah ke sini. Jongkok terpaksa berbohong lagi. Ian mengangguk paham mendengar penjelasan Jongkok. Jongkok, hari ini jadwalku check up kandungan. Jagoan ini jangan nakal di dalam sana ya. Jongkok mengacup perut Ian yang mulai terlihat sedikit menyembul itu. Ian tersenyum. Jongkok mengacup kening Ian sekali lagi. Baru akhirnya pria itu benar-benar berangkat. Jongkok tiba di kantor. Dia tidak melihat penampakan Ara. Mungkin gadis itu tak masuk karena sakit. Jongkok memakluminya, namun Jongkok sendiri khawatir karena tadi malam dia meninggalkan Ara sendirian di rumahnya. Mungkin setelah ini dia bisa mampir Ara dulu sebelum kemudian pulang dan menemani ia check up kandungan. Jongkok memutuskan hampir ke rumah Ara saat jam istirahat. Hari ini tak banyak kerjaan di kantor, jadi Jongkok bisa pulang lebih awal. Jongkok membawa bunga dan buah karena niatnya untuk menjenguk Ara. Jongkok sudah menguatkan mentalnya kali ini. Jangan sampai dia tergoda seperti tadi malam. Tentu Jongkok datang ke rumah Ara tanpa sepengetahuan Yen. Jika istrinya tahu, maka semuanya akan semakin rumit. Jongkok sudah mengetuk pintu rumah Ara sebanyak 3 kali, namun tak ada jawaban. Akhirnya Jongkok memutuskan langsung masuk ke dalam rumah. Rumah itu terlihat sangat sepi. Jongkok mencoba memeriksa Ara di kamarnya. Mungkin gadis itu sedang istirahat. Bangun Ara, Jongkok menepuk pipi Ara, namun gadis itu tak sadarkan diri. Jongkok merasa sangat panik. Jongkok mengucap denyut nadinya. Ternyata gadis itu masih hidup. Mata Jongkok tertuju pada botol obat tidur yang sudah kosong di samping Ara. Ini berbahaya. Ara menonton. Bertahanlah, wajah Ara semakin pucat dan bibirnya mulai membiru. Jongkok sampai di rumah sakit. Ara langsung ditangani oleh dokter. Dia merasa sangat panik. Gadis itu melakukan hal bodoh. Tapi kenapa? Tak mungkin. Kenapa? Karena dirinya kan. Yang jelas Jongkok merasa khawatir pada Ara sekarang.
Ian berecak kesal. Jongkok tak menjawab panggilannya. Apakah Jongkok sedang ada meeting atau bertemu klien? Ian melirik arlojinya. Ini sudah waktunya check up. Ian merasa tak enak dengan Dr. Lee jika tidak datang karena dia sudah membuat janji. Akhirnya Ian memutuskan untuk pergi sendiri saja. Jongkok, jangan kemana-mana, aku mohon tetap temani aku di sini. Jongkok tersenyum dan mengangguk, iya, aku akan di sini menemanimu, jangan khawatir. Jongkok meraih ponselnya dan mengirim pesan kepada Ian bahwa dia tak bisa menemani istrinya itu hari ini karena ada meeting. Lagi-lagi Jongkok terpaksa berbohong, dia tidak tega meninggalkan Hara sendirian. Jongkok hanya diam dan tak berniat menjawab. Jongkok dapat melihat mata Hara berkaca-kaca. Maafkan aku, Hara, walaupun aku mengerti aku tidak bisa. Hara malah nafasnya kasar, kemudian tersenyum. Setidaknya aku peduli padaku. Aku sudah sangat senang, Jongkok. Maafkan aku yang sudah keterlaluan. Jongkok bergerak membawa Hara ke dalam pelukannya. Gadis itu terlihat sangat rapuh dan membuat Jongkok merasa kasihan. Ian tersenyum. Jongkok sedang sibuk hari ini, dokter, jadi tak bisa menemaniku. Setidaknya aku terlihat baik-baik saja, ucap dokter Lee sambil menyerahkan resep vitaminnya untuk Ian. Terima kasih, dokter, saya pamit dulu, ucap Ian sambil membungkuk hormat. Sama-sama. Ian berhenti di jalan. Ian mengangguk kemudian keluar dari ruangan itu. Dia harus ke apotek dulu menebus vitaminnya. Ian sudah membaca pesan Jongkok bahwa pria itu tak bisa menemaninya karena ada meeting dan itu tidak masalah. Ian mendekati pintu kaca itu untuk memastikan dan Ian merasa jantungnya berpacu dengan cepat. Dia memang benar Jongkok suaminya dan wanita yang ada di pelukan Jongkok itu adalah sekretarisnya. Ian merasa hatinya bagaikan diremas-remas. Dia menatap nanar ke arah Jongkok dan Hara yang terlihat berpelukan mesra. Air mata sudah menggenang di pelupuk mata Ian dan kemudian air mata itu berjatuhan membasah pipinya. Jongkok memeluk Hara. Mereka telah tersenyum satu sama lain. Ian memalingkan wajahnya dan langsung pergi di tempat itu. Rasanya Ian tak sanggup untuk pertama kalinya dia merasa begitu kecewa karena Jongkok. Untuk pertama kalinya Jongkok membuatnya terluka.
Kenapa kau tega, Jongkok? Kenapa kau berdusta padaku? Kau telah membuatku ragu padamu, aku mempercayaimu sepenuh hatiku. Tapi kenapa kau tega mengingkari janjimu? Hara merasa sangat bahagia karena Jongkok bersamanya seharian. Jongkok menemaninya. Hara tak henti-hentinya menggenggam tangan Jongkok. Hara merasa bius sentuhan Jongkok saat laki itu mengusap rambutnya pelan. Jongkok hanya mengangguk kemudian keluar dari ruangan tersebut. Lagi-lagi Hara bersikap pelancang kepadanya. Jongkok hanya merasa kasihan jadi membiarkannya. Jongkok harus berulang sekarang dia sangat merindukan Yan. Pasti istrinya itu merajuk karena Jongkok tidak jadi datang. Semoga Yan tak marah soal Jongkok tetap akan merahasiakannya. Jika Yan tahu maka dia akan salah paham dan menjadi sangat rumit. Yan merasa hatinya nyari. Ternyata Jongkok masih setia berbohong. Jongkok belum jujur padanya. Ingin sekali Yan membongkar semua kejadian tadi. Ini bukan wanita bodoh yang bisa dibohongi seenaknya. Yan mendorong tubuh Jongkok. Dia sedang merasa jengkel. Saya marah ya, saya maafkan aku. Jongkok kembali memeluk Yan dan mengajak potongan dari samping. Tidak ada respon dari Yan. Jongkok, aku sedang nonton. Yan mencoba mendorong tubuh Jongkok dengan pelan. Tapi aku ingin sayang, musik Jongkok sambil daun telinga Yan. Jongkok mencoba Yan, tapi istrinya itu memalingkan muka, membuat Jongkok merasa heran. Kenapa Yan menolaknya malam ini? Kok ini sudah aku bilang, kau sedang tidak ingin. Aku lelah. Jongkok yang mulai mengerti pun melepaskan pelukannya. Maafkan aku sayang. Sudahlah, aku mau tidur, tidak penting. Ucap Yan dengan kesal sebelum Harry masuk ke dalam kamar membanting pintunya dengan kuat sambil membuat Jongkok kaget. Selamat malam sayang, aku mencintaimu. Setelah itu Jongkok menarik selimut dan memeluk tubuh Yan. Kemudian mereka menjemput alam mimpi bersama. Air mata menggenang di pelupuk mata indah itu. Yan belum tidur, dia merasa hatinya sangat sakit karena kelakuan Jongkok hari ini. Yan mengira Jongkok akan jujur, namun nyatanya tidak. Sikap Jongkok cukup membuat pikiran Yan bercabang mengenai kemungkinan buruk antara Jongkok dan sekretarisnya.
Aku ada urusan di kantor dan aku harus menjenguk temanku Raffi di rumah sakit. Aku merasa kasihan karena dia sendirian. Sayang, Ian mencengkram sendoknya dengan kuat. Hatinya berdenyut sakit. Ian tidak bisa menahannya lagi. Jongkok tidak bisa mempermainkannya seperti ini. Apakah Raffi itu seorang lelaki? Jongkok, tentu saja dia laki, sayang. Maksudmu laki yang dengan rambut panjang dan bertubuh langsing? Jongkok merasa terkejut. Jangan katakan bahwa istrinya sudah tahu. Wajah Jongkok yang terlihat syok membuat Ian tertawa. Ian membanting sendoknya di atas piring sehingga menimbulkan bunyi dan tingan yang cukup kuat. Sayang, kau salah paham. Aku tidak berani berbohong. Kau menyakitiku, Jongkok. Apalagi yang kau lakukan di luar sana bersamanya. Apa kalian bermain di belakangku?